Pada tanggal 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dengan merombak kabinetnya secara signifikan. Dalam keputusan yang mengejutkan banyak pihak, Prabowo mengganti 5 posisi menteri utama, termasuk beberapa portofolio strategis yang sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan nasional. Langkah ini menandai salah satu reshuffle kabinet terbesar sejak awal masa pemerintahannya, dan menjadi sorotan utama di berbagai media nasional maupun internasional. Keputusan ini diambil setelah gelombang protes publik yang meluas, di mana masyarakat menuntut perubahan nyata atas ketidakpekaan pemerintah dalam menghadapi kesulitan ekonomi yang semakin berat. Banyak warga merasa kebijakan pemerintah selama ini belum cukup membantu mereka yang terdampak langsung oleh perlambatan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Perombakan kabinet ini bertujuan untuk merespons tekanan publik yang semakin besar, sekaligus memberi sinyal bahwa pemerintah siap mengambil langkah-langkah baru dan berani. Prabowo ingin menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Salah satu perubahan paling mencolok adalah penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang selama ini dikenal luas atas kebijakan fiskalnya yang tegas, dengan Purbaya Yudi Sadewa. Penunjukan Purbaya langsung menarik perhatian publik dan para pelaku pasar, mengingat peran vital Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kementerian Keuangan memang menjadi ujung tombak dalam mengelola keuangan negara, merancang kebijakan fiskal, dan memastikan perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah tantangan global. Banyak pihak menantikan gebrakan dan strategi baru dari Purbaya untuk mengatasi defisit anggaran dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini dipandang sebagai respons strategis terhadap krisis nasional yang sedang berlangsung, termasuk tekanan inflasi, pelemahan nilai tukar, dan meningkatnya angka pengangguran. Pemerintah berharap dengan tim baru, mereka dapat lebih sigap menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengambil langkah bersejarah dengan membentuk Kementerian Haji dan Umrah yang baru, sebagai respons atas kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia yang terus meningkat dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah. Di tengah ketidakpastian global, fokus utama pemerintah tetap pada penguatan tim ekonomi dan pencarian solusi inovatif untuk menjaga daya saing Indonesia di kancah internasional. Kini, seluruh negeri menanti dan mengamati dengan seksama apakah tim baru yang dibentuk Presiden Prabowo mampu memulihkan kepercayaan publik, membawa perubahan nyata, dan menavigasi Indonesia melewati masa-masa penuh tantangan ini. Purbaya Yudi Sadewa melangkah ke peran penting dalam pemerintahan Indonesia, membawa pengalaman luas dan reputasi yang solid di bidang ekonomi dan keuangan. Ia dikenal sebagai sosok yang visioner, dengan rekam jejak kepemimpinan yang kuat di berbagai institusi keuangan nasional. Kariernya telah membawanya ke berbagai posisi strategis, memperkuat kepercayaan publik terhadap kemampuannya dalam mengelola tantangan ekonomi yang kompleks. Dikenal karena pengalamannya yang mendalam, Purbaya dipilih karena keahlian finansialnya yang mumpuni dan kemampuannya dalam mengambil keputusan penting di saat krisis. Ia telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang mampu menavigasi situasi sulit dengan tenang dan terukur, serta selalu mengedepankan kepentingan nasional. Sebelum menempati posisi barunya, dia memimpin Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia, sebuah lembaga vital yang menjaga stabilitas perbankan nasional. Di sana, Purbaya berhasil memperkuat sistem perlindungan simpanan masyarakat dan memastikan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan tetap terjaga, bahkan di tengah tekanan ekonomi global. Latar belakangnya yang kuat dalam ekonomi makro dan manajemen krisis dipandang sebagai aset berharga. Ia telah terlibat dalam berbagai upaya penanganan krisis keuangan, memberikan solusi inovatif dan berbasis data untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pengalamannya ini membuatnya sangat dihormati di kalangan profesional dan pembuat kebijakan. Keterbiasaan Purbaya dengan operasi pemerintah dan birokrasi menjadi modal penting dalam menjalankan peran barunya. Ia dikenal mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik di lingkungan pemerintah maupun sektor swasta, untuk mencapai tujuan bersama dalam memperkuat perekonomian Indonesia. Penunjukannya menandakan komitmen pemerintah terhadap pendekatan teknokratis dalam tata kelola ekonomi. Dengan mengedepankan profesionalisme dan keahlian,
Purbaya diharapkan mampu membawa perubahan positif dan inovasi dalam kebijakan ekonomi nasional. Presiden secara tegas memprioritaskan penguatan ekonomi nasional agar mampu menghadapi berbagai guncangan global. Penunjukan Purbaya merupakan bagian dari strategi besar untuk memastikan Indonesia tetap tangguh dan adaptif di tengah dinamika ekonomi dunia yang terus berubah. Dengan latar belakang yang kuat dan pendekatan yang pragmatis serta berbasis data, Purbaya diharapkan membawa semangat baru ke Kementerian Keuangan, mendorong kebijakan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Kepergian Sri Mulyani Indrawati menandai berakhirnya sebuah era dalam keuangan Indonesia. Selama bertahun-tahun, ia telah menjadi sosok sentral yang membawa stabilitas dan kepercayaan di tengah dinamika ekonomi global. Dengan kepemimpinan yang tegas dan visi yang jelas, Sri Mulyani berhasil menavigasi berbagai tantangan, mulai dari krisis keuangan dunia hingga perubahan ekonomi domestik yang cepat. Masa jabatannya ditandai dengan kehati-hatian fiskal dan kredibilitas internasional. Ia dikenal sebagai arsitek kebijakan yang selalu mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Langkah-langkahnya dalam memperkuat fondasi fiskal Indonesia telah diakui oleh banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Dia dihormati secara global atas manajemen ekonominya. Penghargaan dan pengakuan internasional yang diterimanya menjadi bukti nyata atas dedikasi dan integritasnya. Sri Mulyani juga sering menjadi pembicara di forum-forum ekonomi dunia, memperkuat posisi Indonesia di mata internasional. Kebijakannya membangun ketahanan ekonomi selama krisis global. Ia mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan memastikan program perlindungan sosial tetap berjalan di masa sulit. Keberhasilannya dalam mengelola respons terhadap krisis menjadi teladan bagi banyak negara berkembang. Komunitas bisnis berharap disiplin fiskalnya akan berlanjut. Mereka melihat pentingnya kesinambungan kebijakan agar iklim investasi tetap kondusif dan pertumbuhan ekonomi terjaga. Banyak pelaku usaha menilai warisan Sri Mulyani adalah pondasi kuat bagi masa depan ekonomi Indonesia. Purbaya mewarisi kementerian yang dibentuk oleh prinsip-prinsipnya. Ia kini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik dan melanjutkan reformasi yang telah dimulai. Tantangan yang dihadapi tidak ringan, namun fondasi yang telah diletakkan Sri Mulyani menjadi modal penting. Dia harus menyeimbangkan kesinambungan dengan terobosan baru. Purbaya diharapkan mampu membawa inovasi tanpa mengorbankan stabilitas yang telah dibangun. Setiap langkahnya akan diawasi oleh publik dan komunitas internasional. Perubahan radikal dapat merusak kredibilitas yang sulit diperoleh. Oleh karena itu, kehati-hatian dan konsistensi dalam kebijakan menjadi kunci utama. Setiap keputusan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian nasional. Tantangan Purbaya adalah menegakkan disiplin fiskal sambil mengatasi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ia harus mampu menjaga kepercayaan pasar, memperkuat institusi, dan memastikan Indonesia tetap tangguh menghadapi ketidakpastian global. Komunitas bisnis mendesak Purbaya untuk melanjutkan kebijakan Sri Mulyani. Stabilitas sangat penting untuk kepercayaan ekonomi. Bisnis menekankan penganggaran yang disiplin dan reformasi pajak. Manajemen utang yang hati-hati sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Seruan untuk kesinambungan adalah permohonan untuk membangun di atas fondasi yang kokoh. Bisnis mencari perubahan evolusioner, bukan revolusioner. Mereka menginginkan manajemen keuangan yang efisien untuk inisiatif strategis. Pesan kepada Purbaya jelas, berikan kepastian dan stabilitas. Purbaya menghadapi tantangan dari gejolak domestik dan tekanan global. Protes mencerminkan frustrasi terhadap ketidaksetaraan ekonomi. Menyeimbangkan kehati-hatian fiskal dengan dukungan sosial sangat penting. Ketidakpastian ekonomi global menambah tekanan. Indonesia terpapar guncangan eksternal yang memengaruhi ekspor dan mata uang. Purbaya harus mengatasi tantangan ini dengan kebijakan fiskal. Keberhasilannya tergantung pada menyeimbangkan prioritas yang bersaing. Memulihkan kohesi sosial dan kepercayaan publik adalah kuncinya. Pasar keuangan bereaksi gugup terhadap perombakan kabinet. Indeks harga saham gabungan IHSG turun, menandakan kecemasan pasar. Stabilitas rupiah sangat penting untuk kepercayaan investor.
Purbaya harus meyakinkan investor tentang disiplin fiskal. Pengumuman kebijakan awal akan dicermati. Pasar mencari sinyal yang jelas tentang manajemen yang hati-hati. Tindakan Purbaya akan menentukan kepercayaan pasar. Tantangannya adalah mengubah kecemasan menjadi optimisme. Purbaya mengidentifikasi dirinya sebagai pelaku pasar, menandakan penghormatan terhadap pasar keuangan. Dia berjanji untuk menjaga kesehatan fiskal Indonesia. Komitmen ini meyakinkan pemegang obligasi dan lembaga pemeringkat kredit. Purbaya bertujuan untuk menyeimbangkan stabilitas fiskal dengan pertumbuhan. Dia berencana menggunakan kebijakan fiskal untuk mendukung program-program strategis. Pengeluaran yang efisien dan peningkatan penerimaan pajak adalah prioritas. Pengalaman Purbaya dalam stabilitas keuangan memberikan kredibilitas. Keberhasilannya tergantung pada penyelarasan tindakan dengan janji. Purbaya harus menyeimbangkan stabilitas makroekonomi dengan pertumbuhan. Disiplin fiskal sangat penting untuk kepercayaan investor. Program strategis membutuhkan pendanaan yang signifikan. Mekanisme pembiayaan kreatif diperlukan. Pengeluaran pemerintah yang efisien sangat penting. Meningkatkan pendapatan negara melalui reformasi pajak sangat penting. Kemitraan pemerintah swasta dapat mendanai proyek infrastruktur. Warisan Purbaya tergantung pada menyeimbangkan kesehatan fiskal dengan pembangunan. Penunjukan Purbaya adalah momen penting bagi ekonomi Indonesia. Dia mewarisi warisan kehati-hatian fiskal dan visi strategis. Membangun kepercayaan adalah inti dari perannya. Dia harus mengatasi kesulitan ekonomi secara bertanggung jawab. Kepastian kebijakan sangat penting untuk investasi bisnis. Investor internasional mencari komunikasi yang jelas dan kesehatan fiskal. Reaksi awal pasar menggarisbawahi kerapuhan kepercayaan. Keberhasilan Purbaya akan menentukan masa depan ekonomi Indonesia.